Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Selawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman yang dirahmati Allah, kali ini di channel ini kita akan menceritakan suatu kisah yang begitu mengharukan. Bagaimana para sahabat-sahabat yang memeluk Islam, begitu susahnya mereka memeluk Islam dan begitu susahnya mereka menjaga Islam. Hari ini di channel ini akan mengisahkan suatu tentang kisah Bilal bin Rabah memeluk Islam. Tentunya para sahabat, teman-teman yang dirahmati Allah sudah sering mendengar yang namanya Bilal bin Rabah. Beliau adalah salah satu sahabat yang sangat dicintai Rasulullah SAW. Ketika masih hidup di dunia pun langkah kaki Bilal bin Rabah sudah terdengar oleh Rasulullah SAW di surganya Allah SWT. Baiklah, untuk teman-teman saya sarankan yang baru bergabung channel ini, silahkan klik like, subscribe. Kisah Islamnya Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habsyi radhiyallahu anhu dan penderitaannya. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang masyhur. Ia muadzin tetap. Semula ia seorang budak milik kafir Quraisy, yaitu Umayyah bin Khalaf. Kemudian ia memeluk Islam yang menyebabkannya banyak menerima berbagai siksaan. Umayyah bin Khalaf adalah seorang kafir yang sangat memusuhi Islam. Ia membaringkan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu di atas padang pasir di siang hari yang sangat panas di bawah terik matahari sambil meletakkan batu besar di dadanya. Coba bayangkan teman-teman betapa menderitanya Sayyidina Bilal bin Rabah pada saat itu. Sehingga Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu tidak bisa bergerak. Lalu Umayyah berkata kepada Bilal bin Rabah, "Apakah kamu siap mati seperti ini, wahai Bilal? Atau tetap hidup dengan syarat kamu meninggalkan Islam, Bilal?" Dalam keadaan seperti itu, Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu hanya berkata, "Ahad, Ahad." Hanya satu yang berhak disembah, Allah, Allah, Allah. Malam harinya ia dirantai dan dicambuk terus-menerus sehingga badannya penuh luka. Esok harinya dengan luka itu ia dijemur kembali di padang pasir yang panas sehingga lukanya semakin parah. Tuannya yaitu Umayyah berharap Bilal bin Rabah akan meninggalkan Islam atau menggelepar mati. Orang yang menyiksa Sayyidina Bilal bin Rabah sampai keletihan, sehingga mereka bergantian menyiksa Bilal bin Rabah satu persatu. Kadang yang menyiksanya adalah Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan terkadang orang lain. Setiap orang berusaha menyiksanya sekuat tenaga. Ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat penderitaan Sayyidina Bilal bin Rabah, dia membeli Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dengan memerdekakannya. Orang-orang musyrik menjadikan berhala sebagai sesembahan, sedangkan Islam mengajarkan tauhid. Inilah yang menyebabkan dari lisan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu terucap Ahad, Ahad. Hal itu karena hubungan dan cintanya yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam cinta dunia yang palsu ini, kita melihat seseorang yang mencintai seseorang tentu akan merasa nikmat bila menyebut nama orang yang dicintainya. Kadangkala tanpa tujuan yang jelas namanya akan disebut-sebut. Lalu bagaimana dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendatangkan kesuksesan dunia dan akhirat, kejayaan dunia dan akhirat, kesenangan dunia dan akhirat?
Karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu didera dengan segala siksaan. Ia diserahkan kepada anak-anak Mekah untuk diarak di lorong-lorong. Akan tetapi dari bibirnya selalu terucap Ahad, Ahad, Ahad. Dengan pengorbanannya itu, dia mendapat kehormatan sebagai muadzin baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika tinggal di Madinah maupun dalam perjalanan. Setelah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Sayyidina Bilal bin Rabah tinggal di Mekah untuk beberapa lama. Akan tetapi karena melihat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada tempat, sulit baginya untuk terus tinggal di Madinah Thayyibah. Oleh karena itu, ia berniat menghabiskan sisa hidupnya untuk berjihad di Syam. Dia pun berangkat berjihad dan beberapa lama tidak kembali ke Madinah. Suatu ketika ia bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Wahai Bilal, masihkah kamu setia kepadaku? Mengapa kamu tidak pernah menziarahiku?" Begitu bangun, ia segera pergi ke Madinah. Setibanya di sana, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma memintanya untuk mengumandangkan azan. Ia tidak dapat menolak permintaan kedua orang yang sangat dicintainya itu. Dia pun memulai azan. Tatkala suara azan seperti pada masa hidup baginda Rasulullah SAW sampai di telinga penduduk Mekah, Madinah pun gempar. Para wanita pun menangis dan keluar dari rumah-rumah mereka. Setelah tinggal beberapa hari di Madinah, ia pun kembali ke Syam. Menjelang tahun 20 Hijriah, dia wafat di Damaskus dari kitab Usudul Khobbah. Alhamdulillah teman-teman, kita telah mendengarkan satu kisah yang begitu berharga bagi kita, yaitu kisah yang mengharukan juga, itu Sayyidina Bilal bin Rabah. Bagaimana susahnya dia mempertahankan Islam, memeluk Islam, menjaga tauhidnya. Hari ini kita bersyukur teman-teman, kita sudah dilahirkan jadi orang beragama Islam. Mari kita jaga sama-sama tauhid kita ini. Betapa berat pun musibah yang kita lalui, ujian yang kita jalani, banyak hutang, anak bandel, masalah suami istri, kita serahkan semuanya kepada Allah SWT. Kita senantiasa berserah diri kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya berserah. Baiklah teman-temanku, semoga kisah ini bermanfaat bagi kita. Semoga menjadi asbab hidayah bagi kita semua, asbab bertambahnya iman kita, asbab bertambah ilmunya kita, dan asbab Allah cinta kepada kita, dan asbab Rasulullah memberi syafaatnya kepada kita kelak di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Supaya cerita kita ini atau majelis kita ini tidak dianggap lalai oleh Allah SWT, saya mengajak teman-temanku semua untuk membaca doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah lakal hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.